Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan kita bagaimana membuat proposal dalam kajian sastra. Kita sudah membicarakan, saya sudah menuntun Anda untuk bagian pertama dan bagian kedua, yaitu tentang tinjauan teori. Lalu kita masuk bagian yang terakhir, metodologi. Ini sebagai alat untuk mengerjakan penelitian ini. Nah, untuk metodologi tentu kita pertama sekali yang perlu kita tetapkan jenis penelitian apa. Kuantitatifkah atau kualitatif? Kebanyakan mahasiswa menggunakan kualitatif deskriptif. Tapi bukan berarti penelitian tentang sastra, apalagi itu pengajaran, tidak bisa kuantitatif. Ya, kalau seandainya Anda tidak menguasai sepenuhnya ilmu linguistik, ilmu statistik, maksud saya, mohon maaf, ilmu statistik, maka akan lebih baik Anda menggunakan kuantitatif tapi dengan statistik yang sederhana. Misalnya kalau Anda ingin membedah sebuah karya sastra atau menilai pencapaian kemampuan anak dengan angka-angka, dengan tabel-tabel yang presentasi yang sederhana. Tidak menggunakan rumus pengujian. Contoh, kalau kita ingin melihat respon atau mengetahui responnya pembaca terhadap sebuah karya, tentu kita jalankan angket. Nah, hasilnya ya kita gunakan tabel-tabel yang sederhana. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui kemampuan siswa setelah belajar atau uji kemampuan siswa, tentu ada skornya. Dan pencapaian itu, besar pencapaian secara kuantitatif kita bisa presentasi dengan sederhana. Jadi jangan terlalu meribetkan. Kalau seandainya Anda tidak menguasai ilmu statistik yang ada uji T dan sebagainya, ya kenapa tidak Anda menggunakan statistik yang sederhana, dasar-dasar statistik yang sederhana, tabel-tabel angka dan tabel-tabel presentasi, pencarian presentasi yang sederhana. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita bicara tentang metodologi penelitian, pertama sekali yang kita tentukan adalah jenis penelitian. Kedua, tempat dan waktu. Di mana tempatnya? Kalau kita mengkaji buku, ya tidak perlu tempat. Karena itu bisa saja di tempat tidur, bisa saja di tempat makan, bisa saja di perpustakaan. Tidak perlu dipaksakan tempat. Cukup waktu penelitian. Tapi kalau penelitian lapangan, kita perlu tempat. Sekolah atau di masyarakat, di kecamatan mana, desa mana, perlu kita jelaskan tempatnya. Jadi ruang lingkupnya itu udah jelas di tempat mana gitu. Nah, kemudian waktu ini sebagai pedoman kita bekerja. Dibuat matriknya. Dari proposal sampai laporan hasil penelitian itu kegiatan itu berapa bulan. Kita buat lajur-lajurnya, apa saja kegiatannya, di sebelah kiri tabelnya, dibuat setiap tabel itu ada lajur-lajurnya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga di setiap bulan, di minggu keberapa, sehingga secara kasat mata waktu penelitian itu sudah dapat diduga karena ada matriknya. Jadi ini juga menguntungkan bagi kita untuk tepat waktu bekerja.
sesuai dengan batas masalah atau fokus penelitian kita. Ada pertimbangan batas masalah kemarin, kesediaan waktu. Anda sudah mengukur misalnya tamat pada akhir semester ganjil, tinggal beberapa bulan lagi. Ya tentu Anda perhitungan seperti itu. Penyusunan proposal, kemudian merevisi proposal, seminar proposal, sampai turun ke lapangan, mengumpulkan data, dan membuat pelaporan, kemudian ujian sarjana. Nah lalu setelah itu tentu bicarakan tentang sumber data. Data dan sumber data. Sumbernya apa? Kalau buku sumbernya jelas itu. Bacaan cerita misalnya. Jelas itu sumbernya. Datanya apa? Mungkin ucapan, kata-kata, kutipan-kutipan yang menurut kita sesuai dengan masalah yang kita kaji. Itu datanya. Kalau masyarakat, datanya apa? Nah, untuk data itu kemudian bagaimana teknik pengumpulan data? Data, sumber data, dan data bagaimana cara mengambilnya? Teknik mengambilnya. Kalau dia penelitian lapangan, tentu ada responden. Responden itu artinya orang yang kita wawancarai. Kalau diwawancara, responden kita siapa? Narasumber kita apa ketentuannya? Mulai dari namanya, umurnya, domisilinya, pekerjaannya, dan sebagainya. Tentu yang kita pilih itu sesuai dengan kriteria mengerti dengan apa yang kita tanyakan. Jangan sampai kita mengambil informan yang tidak tahu sama sekali. Untuk apa? Kalau dalam penelitian kualitatif, lebih baik kita mewawancari satu orang tapi dia tahu persoalannya, tahu dia data-datanya, daripada mewawancarai 10 orang tapi kita nggak dapat data yang kita peroleh. Karena itu dalam kualitatif ada bentuk pengumpulan data namanya wawancara itu dengan grounded. Sistem grounded. Kita kejar. Setelah kita tanya pada si A, nanti dari si A kita dapat informasi lagi siapa yang kenal, oh si B, kita kejar lagi si B, siapa lagi, sesuai dengan data yang kita perlukan, siapa lagi. Di samping kita cek data yang sudah ada kita kumpulkan, kita juga menghimpun data yang baru, yang belum terkumpulkan. Sampai akhirnya data itu udah jenuh, baru kita selesai. Jadi bisa 2 narasumber, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Selagi itu data yang kita perlukan untuk penelitian yang kita olah belum tertutupi, kita cari dulu narasumber. Itu kualitatif. Kita mengejar data. Jadi kalau dikatakan berapa orang mau diwawancarai, bukan berapa orangnya. Tapi data yang mau kita kejar itu bisa enggak diwakili oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau bisa enggak apa-apa. Tetapi lain halnya kalau kita bicara tentang menyebarkan angket. Menyebarkan angket tentu ada sampel, ada populasi, ada sampel. Ibarat kita membeli buah durian atau kuini atau apalah namanya buah yang sekeranjang, ya kita kan nggak buka semuanya, itu sampelnya. Kayak duku Palembang, oh ini dukunya manis, kita ambil sampelnya, berapa persen sampelnya. Ada teori yang merujuk tentang pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, oh kalau populasinya itu 100 ke bawah, udahlah pakai sampel jenuh. Tapi kalau populasi yang kita pakai itu lebih dari 100, kita main presentasi.
25% ya kita rujuk dengan teori. Ada yang katakan 25%. Berarti 25% sudah mewakili yang 100%, yang 75% lagi. Dan ini Anda harus berdasarkan teori, bukan reka-rekaan. Ada teori yang Anda pakai, jadi bukan tinjauan teori untuk penelitian aja, tapi dalam metodologi Anda merujuk ke teori siapa untuk sampel. Nah, kita bicara data dan sumber data. Jadi kalau angket, ya berapa angket yang kita pakai? Data itu berdasarkan sampel yang kita olah. Jadi ada dua kemungkinan, kualitatif dan kuantitatif. Lalu sampai ke pengolahan data. Pengolahan data juga begitu, teknik pengumpulan data. Data itu diolah bagaimana? Udah dapat nih wawancara. Nah, di kualitatif masih ada proses lagi. Validitas datanya, kebenaran datanya. Kita harus melakukan yang namanya triangulasi. Keabsahan data. Bagaimana caranya? Ada beberapa teknik triangulasi. Anda mau pakai yang mana? Misalnya Anda menunjuk orang yang menurut Anda itu dia ahli atau mengetahui bidang itu. Jadi data yang Anda peroleh, Anda cek dan dicek lagi kepada narasumber yang kita tunjuk sebagai validator. Minimal 2 orang. Nah, kita cek, nanti dicek oleh mereka parah karena bersetuju dengan apa yang kita data, maka valid data kita. Itu namanya triangulasi. Atau dengan cara referensi. Nah, jadi banyak cara untuk triangulasi itu. Anda bisa merujuk kepada bukunya Moleong, pendapat Moleong tentang langkah-langkah triangulasi dan bentuk-bentuk triangulasi itu. Salah satu diantaranya. Nah, ada juga yang sistem pengolahan data itu dari data yang mentah itu dengan menggunakan sistem kartu sebelum diolah. Lalu yang sudah diolah itu sudah ditriangulasikan, dipaparkan bagaimana? Bagaimana memaparkannya? Mungkin bisa dimasuk dalam bentuk tabel-tabel, dikelompokkan. Mana data sesuai dengan masalah yang kita perlukan, yang kita ajukan masalahnya. Jadi data masalah 1 datanya 1, masalah 2 datanya 2. Sehingga ketika kita buat pelaporan penelitian jelas mudah untuk memasukkan datanya karena sudah terkelompok sesuai dengan masalah yang kita ajukan. Sampai metodologi, ya sudah sampai proposal. Selesai sudah. Lalu tentu kita etika menulis, karena itu tidak semuanya pendapat kita mengutip pendapat narasumber dari buku, tentu ada daftar pustaka. Nah, kita tutup dengan daftar pustaka. Daftar pustaka itu ya kita balikkan nama orang itu kalau dia lebih dari 1, nama kedua, kalau dia 3, nama ketiga kita taruh di awal. Kita tandai dengan koma, berarti nama itu dibalikkan. Itu kelaziman. Lalu kita susun per alfabet. Huruf awal nama. Alfabetis. Dari A sampai ke Z. Kalau memang ada. Lalu tahunnya juga. Kalau misalnya sumbernya sama. Atau alfabetnya sama. Kalau sumbernya sama, kita ambil dari tarikan. Ada 2-3 buku tarikan. Kita harus urutkan tarikan yang 1, 2, dan 3 itu berdasarkan urutan tahun. Dari yang tertua dulu sampai terus gitu. Tapi kita punya ada tarikan, ada Tenas Effendi, ada 2 T. Kita lihat judul tahunnya mana yang lebih dulu, buku Tenas atau buku tarikan. Kalau buku Tenas dulu ya nama Tenas dulu.
Jadi cantik dia urutan referensi kita itu berdasarkan tahun, tersusun dengan rapi. Yang pertama tersusun alfabetis, yang kedua orang bisa melihat tersusun tahun. Nah, sesuai urutan sudah nama, ada tahun terbit, ada judul, ada kota terbit, ada penerbit. Dan itu sesuai dengan standar bagaimana kaidah membuat daftar pustaka. Ya. Mana yang judul referensi itu dimiringkan, mana yang digarisbawahi, tentu akan berbeda penulisan sumber yang ada ISBN-nya dan tidak ada. Kayak skripsi, jelas penulisannya itu berbeda. Dia tidak punya penerbit. Saudara-saudara sekalian, itulah pembicaraan yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk buat proposal. Di samping ada kelengkapan awal, ada kata pengantar, ada daftar isi, kelengkapan proposal. Jadi ada halaman pembuka, ada halaman persetujuan, ada kata pengantar, ada daftar isi supaya orang mudah mencari sumber itu. Nah, baru kita susun mulai dari latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi personal, tinjauan teori, penelitian yang relevan, lalu metodologi, jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, objeknya. Kalau ada pakai populasi sampel, teknik pengambilan sampel. Kalau ada teknik pengumpulan data, ya, teknik mengolah data, teknik keabsahan data, kemudian daftar pustaka. Penjelasan saya ini tentu tidak akan dapat dikatakan sempurna, karena beberapa perguruan tinggi dia punya ketentuan tersendiri. Ya, dia punya aturan sendiri, dan kita perlu tunduk dengan aturan yang berlaku di universitas Anda. Tapi setidak-tidaknya itu tadi, dari awal kita sudah mulai menulis itu berdasarkan minat kita, apa yang kita kaji dalam penelitian susastra. Selamat mencoba, dan jangan khawatir, dari proposal itu Anda akan bisa berlanjut. Dan jangan khawatir, seminar proposal itu bukan masalah gagal tidak salah, gagal dan atau diterima dan tidak diterima. Nah, ini masalahnya adalah saran, bukan ujian. Salah kalau orang mengatakan proposal itu adalah ujian, kecuali sangat menyimpang persoalan yang kita teliti itu dari disiplin ilmu kita, atau penelitian itu sudah pernah dilakukan oleh orang. Itu yang kemungkinan besar penelitian kita, proposal kita ditolak. Akhirul kalam, selamat bekerja. Mudah-mudahan ini berfaedah konten ini untuk mempercepat penyelesaian studi Anda dimanapun Anda berada, dimanapun Anda kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.